Oke, sekarang kita jabarin aja satu-satu bahwa yang pertama ini sebelum kita akan memulai ke dalam video itu kita akan memulainya dengan sebuah disclaimer di mana sebenarnya video yang akan saya buat ini itu tuh bersifat educational purpose, jadi untuk tujuannya edukasi. Dan jika ada kesalahan ketika saya mengobrol, mungkin ada juga kesotowan saya atau mungkin ada beberapa yang tersinggung dengan saya, jadi saya mohon maaf karena sifatnya juga namanya untuk edukasi, dan saya memohon maaf kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan. Dan kalau misalkan kalian misalnya tidak terima dengan apa yang saya bilang, mungkin bisa nanti dicantumkan di kolom komentar, jadi saya juga bisa merevisi diri saya dengan baik. Oke? Thank you. Nama saya Nyoba Rahina Putra, usia 25 tahun. Kalau misalnya ngomongin perkuliahan, saya saat ini masih menempuh untuk jalur S2 yaitu di kampus Udayana dengan mata kuliah di MSDM, dan kebetulan saya memang mengambil jurusan manajemen, dan rencana sih memang fokus untuk kedepannya itu saya akan mengambil di manajemen pemasaran. Nah sekarang ketika kita berbicara soal pertanyaan tugas gitu. Nah kalau misalnya ngomongin pertanyaan tugas itu sebenarnya yang ditugaskan adalah saya harus bisa merincikan kira-kira untuk analisis pekerjaan yang kira-kira dibutuhkan untuk waktu ketika pemilihan presiden gitu. Nah, jadi kan di sana ada tahapan itu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal batasan tugas, jadi batasan tugas itu adalah sampai di waktu pemilihan presiden, cuman sampai di pengambilan nomor gitu. Jadi kurang lebih itu rentetannya adalah gimana sih proses-proses tahapan waktu dari pertama, waktu dari proses itu waktu pertama kali calon itu akan maju, kemudian dia sampai ada di tahapan pengambilan nomor. Nah, cuman yang di sini itu yang menjadi fokus perhatian adalah kalau kita ngomongin sampai pengambilan nomor gitu. Jadi kita tuh bisa melihatnya itu dari dua sisi. Satu, ketika kita menjadi seorang penyelenggara gitu. Kalau misalnya kita ngomongin sebagai seorang penyelenggara kan pasti itu adalah dari pihak KPU ya. Nah, cuman di sini kalau misalnya dari non penyelenggara, itu tuh fokusnya adalah siapa aja sih orang-orang yang berada di belakang calon presiden atau misalnya calon-calon yang akan terpilih sampai menuju tahapannya itu sampai di pengambilan nomor gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya dari non penyelenggara ini itu kan bisa berupa misalnya tim kreatif, habis itu tim suksesnya dan lain sebagainya, itu jadi bisa dijabarkan satu persatu. Nah, berikutnya tuh kalau misalnya kita berbicara nih sebelum kita masuk ke dalam materi yang utama, apa sih job analisis yang dari tadi aku ceritakan gitu. Nah, jadi intinya gini. Di sini itu digambarkan bahwa job analisis itu adalah sebuah usaha yang sistematis. Di sini itu biasanya suatu posisi itu akan diisi oleh orang yang tepat, dan itu harus dibekali dengan namanya itu knowledge, ability, sama satu lagi itu skills. Nah, sekarang di antara tiga ini itulah salah satu itu adalah tiga faktor yang benar-benar sangat menentukan orang ini tepat atau tidaknya untuk menempati posisi tersebut. Dalam job analisis itu kita harus tahu nih, misalnya kita punya sebuah perusahaan. Contoh misalnya aku punya perusahaan di interior namanya Medial.id sekalian pemasaran ya. Nah, di sini tuh misalnya gini, aku kan kerja sendiri dan aku pun memfungsikan diriku tuh sebagai orang marketing untuk di usahaku ini gitu. Bahwa memang kan kalau misalnya skillku memang lebih ke pemasaran gitu. Nah, sekarang aku nih mikir nih, siapa sih orang yang benar-benar yang sangat tepat aku ajak untuk menjadi seorang partnerku gitu. Nah, di sana kan otomatis aku harus punya analisa pekerjaan yang kira-kira yang aku butuhkan, kemudian orang siapa yang kira-kira yang benar-benar lolos dengan kualifikasi yang aku minta gitu. Nah, contohnya akhirnya terbentuklah itu aku menentukan untuk yang mengisi itu adalah tukang gambar yang mempunyai keterampilan dalam hal menggambar, terutama menggambar untuk arsitektur dan di bidang untuk interior design gitu. Nah, kurang lebih itu sih gini ya. Maksudnya memang tadi kan secara teori gitu. Nah, cuman kalau misalnya dalam hal sederhananya itu job analisis ini tuh bisa digunakan untuk contoh misalnya dalam hal pekerjaan kelompok gitu. Ketika kita misalnya kerja kelompok, kita ini harus menentukan satu siapa yang paling punya kapasitas untuk sebagai ketua, kemudian yang akan mengerjakan untuk bagian ini, dan dalam job analisis itu semua diatur. Dengan artian juga pembagian tugas dan tanggung jawab, kewajiban juga akan diatur di dalamnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih sih sebenarnya kenapa ada job analisis dan kenapa akhirnya job analisis ini bisa diterapkan, ya sebenarnya untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya di sana tuh lebih tepat guna sesuai dengan visi yang ditentukan oleh kelompok kita ataupun kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian kita berlanjut soal tugas, yaitu kan tugas ini memang berbicara soal pemilu presiden yang lalu gitu. Nah, di sini itu kita kaitkan dengan penggunaan job analysis. Nah, bahwa di dalam pemilu presiden itu salah satu calon katakan ataupun setiap calonnya pun bahkan sebenarnya itu membutuhkan gimana caranya biar usaha yang dia lakukan itu biar bisa tepat sasaran, kemudian supaya bisa sesuai dengan visi yang dia harapkan, kemudian akhirnya tuh bisa terbentuk citra sesuai yang dia inginkan gitu. Itu sih sebenarnya bayangannya, dan kenapa akhirnya job analysis ini diperlukan itu tuh tujuannya supaya orang-orang akhirnya yang pada dipilihnya itu nanti itu tuh sesuai dengan kriteria yang dia butuhkan gitu. Jangan sampai satu yang perlu dihindari itu adalah tugas yang merangkap gitu. Karena hal itu kan perlu sangat dihindari, dan di sini apalagi konteksnya itu nasional, pemilihan presiden, makanya itu kalau bisa orang itu bekerja secara terspesialisasi, bukan lagi bekerja secara merangkap yang pada akhirnya tuh menghasilkan output yang general gitu. Jadi itu tuh yang sangat dihindari, yang pada akhirnya tuh pekerjaan ini biar bisa diselesaikan oleh seorang ahli, kemudian menghasilkan suatu output yang bisa dampaknya itu lebih spesial lagi gitu. Itu sih kurang lebih kenapa diperlukan namanya itu job analysis dalam hal konteks pemilu presiden yang lalu gitu. Oh, jadi gini. Job analysis. Tapi yang di sini yang bakal tak jelasin tuh memang oke lah kalau misalnya dalam hal penyelenggaraan pemilu presiden, itu tuh kan ada dua belah pihak tuh. Dengan artian satu dari pihak si penyelenggara yang tentunya itu dari pihak KPU, dan itu kan mungkin sifatnya itu yang sangat-sangat birokrasi, dan itu kan mungkin kalau dari analisisku sih aku tidak bisa berargumen bahwa posisi ini yang akan saya butuhkan ini itu saya nggak bisa gitu. Nah, cuman yang pasti kalau misalnya di sini dari sisi non penyelenggara, seandainya saya menjadi seorang calon presiden gitu, dengan artian itu bahwa kalau misalnya job analisis ini kan sebenarnya bisa digunakan dalam hal konteksnya itu untuk penyelenggara dan non penyelenggara, apalagi konteksnya itu adalah untuk untuk pemilihan presiden. Terutama mungkin sampai sebelum pemilihan nomor. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita bayangkan itu tuh sebenarnya ada dua hal yang sangat berkaitan. Satu dari sisi penyelenggara dan satu lagi non penyelenggara. Nah, kalau dari sisi penyelenggara ini kan tentunya adalah ada di badan KPU sendiri gitu. Kalau misalnya dari sisi non penyelenggara itu mungkin baru bisa akan saya bayangkan dan akan saya tentukan kira-kira pekerjaan apa yang cocok dan akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan otomatis kalau dari non penyelenggara adalah dari sisi salah satu calon presiden, entah baik waktu itu Jokowi dan ataupun si Prabowo. Nah, jadi kan dia memilih tuh menentukan kira-kira ini akan saya jadikan tim ses dan ini akan saya jadikan tim ses, kurang lebih sih akan seperti itu. Nah, intinya kalau di sini itu tuh yang akan saya bayangkan itu adalah mungkin jabatan-jabatan yang akan saya perlukan, divisi-divisi yang saya perlukan. Ketika seandainya saya adalah seorang Prabowo ataupun saya seorang Jokowi gitu. Ya, di sana satu jabatan yang saya perlukan, divisi yang akan saya perlukan itu tentunya adalah divisi keamanan. Kemudian kalau dari yang saya bayangkan yang kedua itu adalah untuk dari sisi divisi relawannya, jadi ya kurang lebih mengurus untuk relawan-relawan saya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentunya yang tak kalah penting adalah divisi penggalangan dana. Yang kemudian berikutnya itu adalah dari sisi kalau kita misalnya tahu sekarang saat ini itu kan banyak sekali penggunaan sosial media, dan tentunya sosial media itu erat berkaitan sama kaum milenial saat ini, dan tentunya di sana saya sangat membutuhkan tim-tim kreatif yang biasanya itu terdiri dari tim video, kemudian dari tim foto, dan kemudian yang terakhir adalah tim untuk dari sisi kontennya tapi lebih ke arah copywriter. Kemudian yang kelima itu kurang lebih itu adalah tim logistik, dan di sini kalau misalnya saya bisa menggarisbawahinya secara general itu tim logistik itu adalah yang mengurusi bagaimana sih persebaran bantuan-bantuan yang kepada masyarakat. Nah, kemudian yang keenam itu adalah tim media, di mana yang fungsinya itu tim media ini adalah yang berhubungan dengan media, dengan artian menjaga hubungan baik dengan media. Kemudian kurang lebih itu fungsinya juga sebagai advokasi mungkin ya kalau misalnya dari yang saya bayangkan. Kemudian yang ketujuh itu adalah tim analisis data dan monitoring, dan di sini sih sebenarnya fungsinya itu yang kalau misalnya yang dari yang saya bayangkan adalah bahwa pada akhirnya setiap usaha yang kita lakukan harus selalu measurable, dengan artian itu bisa diukur, kemudian bisa diterapkan
bahwa kita tahu hal yang kita lakukan ini efektif atau tidak gitu. Sehingga kan harus semua itu usahanya itu yang dilakukan tuh supaya terukur gitu. Nah, sehingga tim monitoring dan tim analisis data di sini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif kampanye yang akan saya lakukan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya berbicara melanjutkan dari apa yang saya obrolin tadi soal analisis data, tentunya kan saya akan sangat memerlukan namanya itu bukan seorang sih, maksudnya sebuah tim, di mana timnya itu memang lebih ke arah untuk berpikir soal kampanye gitu. Entah itu dia membuat sebuah program kampanye atau mungkin dia mengukur program kampanye seperti apa yang kemudian dia akan saling silangkan dengan tim analisis data dan monitoring tersebut gitu. Nah, kemudian untuk di bagian nomor 9, itu kalau dari yang saya bayangkan adalah tim komunikasi dan media. Di mana tim komunikasi dan media ini lebih memang mengatur mengatur materi yang kemudian apa yang akan dimuat di media-media tersebut. Kemudian yang ke-10 itu adalah yang tentunya akan saya sangat butuhkan adalah tim jubir. Jangan sampai jubir yang akan saya tunjuk itu tuh justru menjadi bumerang untuk saya sendiri. Kemudian yang berikutnya yang terakhir kalau misalnya dari yang saya bayangkan itu nanti kalau misalnya pada periode 2019 pemilu presiden itu kan ada namanya itu debat secara terbuka, dan sehingga di sana tuh saya sangat membutuhkan namanya itu tim yang mengumpulkan materi dan kemudian membahas kira-kira apa aja yang akan kemudian dibawa pada saat debat. Jadi mungkin kurang lebih kalau dari yang saya bayangkan adalah hal-hal itu saja. Habis itu kalau misalnya di sini kita berbicara soal mengulas soal divisi-divisi yang saya butuhkan tadi. Kalau tadi kan itu saya gambarkan itu secara umum. Nah, kalau misalnya secara spesialnya, kalau tim divisi keamanan di sini, kenapa saya butuhkan gitu? Nah, kalau misalnya dari yang saya bayangkan bahwa namanya juga seorang calon presiden gitu. Ya pastilah dia tuh harus memiliki sosok yang dekat dengan masyarakat karena dia tuh akan menjadi calon pemimpin untuk masyarakatnya. Sehingga tim keamanan di sini saya butuhkan itu adalah ketika misalkan saya akan belusukan, otomatis saya membutuhkan suasana yang steril dari namanya itu kriminalitas dan kejahatan gitu. Jangan sampai ketika misalnya saya turun ke lapangan, itu malah justru masih banyak bahaya yang bisa menghantui saya. Masa iya saya seorang calon presiden, tapi malah pas ketika kampanye, pas ketika masa-masa sebelum pemilihan, itu malah justru situasi saya tidak aman gitu. Nah, makanya inilah fungsi kenapa akhirnya saya memilih seorang yang mengatur sebagai koordinator untuk di keamanan tersebut gitu. Nah, kemudian ketika misalnya kita berlanjut bercerita soal keamanan, fungsinya yang akan tanggung jawab yang akan saya berikan tuh apa aja sih gitu. Kalau misalnya ketika kita berbicara soal tanggung jawab, kemudian kita ngomongin soal kewajiban dan tugas, itu tuh tentunya dia tuh mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin bahwa saya ini akan hidup dan aman. Bahwa jangan sampai justru dari dia lengah, kemudian ada mara bahaya yang justru datang ke saya, yang kemudian itu tuh akan merusak bagian dari prosesi sebelum pemilihan gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan kemudian tugas-tugasnya dia selain untuk melindungi saya, tentu melakukan mungkin berhubungan dengan pemerintah setempat. Misalnya saya melakukan kunjungan ke Manado, mungkin Makassar ataupun Palembang lain sebagainya, wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi dialah yang tugas itu berkoordinasi supaya memastikan benar-benar aman. Ya mungkin dia akan bisa melakukan menginformasikan sebelum saya kunjungan itu ke pemerintah setempat di sana lain sebagainya. Jadi itulah fungsi yang akan saya butuhkan dari seorang tim keamanan di sini, divisi keamanan di sini. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah itu dari tim relawan, di mana tim relawan di sini kalau misalnya dari yang saya bayangkan itu adalah tim relawan di sini berfungsi untuk mengatur terjadinya seluruh prosesi acara itu. Kan pasti kan saya punya masa pendukung itu, dan dari masa pendukung ini kalau misalnya namanya tidak punya namanya koordinator di lapangan untuk mengurus relawan, itu tentunya bisa berujung ke arah yang lebih tidak kondusif kalau misalnya saya bisa bilang. Sehingga salah satu peran yang di sini yang tentunya saya butuhkan dari seorang koordinator di koordinator relawan yang kemudian menjadi koordinator di lapangan juga. Di sana tuh dia berfungsi untuk mengatur supaya semuanya tuh walaupun memang masa yang saya punya itu dalam jumlah yang masif besar,
tapi tetap mereka tuh semua memiliki karakter yang dapat terkendali. Karena pada nantinya ya kalau misal ini kan menjadi sebuah pencerminan untuk saya juga. Masa ia ngatur relawan saja saya tidak bisa, apalagi nanti kemudian saya akan disuruh untuk mengatur negara. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu ya. Kalau dari kewajiban sudah, kemudian kalau misalnya dari tanggung jawab juga sudah. Kalau dari tugas sih mungkin kurang lebih dia juga harus bisa membangkitkan semangat relawan supaya tetap mereka itu selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk mendukung saya. Mungkin itu sih basis-basis yang saya perlukan sementara. Dari dua yang tadi itu sangat penting. Kemudian kalau misalnya dari yang saya bayangkan berikutnya itu adalah bahwa tentunya setiap kegiatan ketika misalnya itu saya melakukan kunjungan, kemudian untuk tim keamanan gitu, tentunya saya juga membutuhkan seorang divisi penggalangan dana. Tepatnya mungkin yang lebih berfungsi untuk mengatur dana yang saya miliki. Kemudian mencari dana, cari pendanaan dari investor atau dari donatur mungkin tepatnya. Dan berikutnya adalah mempertanggungjawabkan setiap uang yang dikeluarkan oleh si donatur, kemudian laporan hasil pertanggungjawabannya itu akan dikembalikan lagi kepada si donatur. Ya memang sih walaupun dalam kontestasi pemilu ini, itu tuh kontestasi pemilu presiden ini, tentunya kan mungkin penggalangan dananya itu donatur yang bisa disebut itu adalah bisa dari kantong saya pribadi ataupun mungkin beberapa pihak parpol yang terkait yang mendukung memberikan suaranya untuk saya. Nah, kemudian kan di sini membutuhkan tim penggalangan dana di sini adalah untuk mengumpulkan uang tersebut, kemudian juga memberikan laporan yang secara sistematis, laporannya itu bersifatnya itu jelas juga kepada para donatur. Kemudian juga memberikan laporan pertanggungjawabannya itu apakah uang yang disampaikan, uang yang disalurkan ini apakah sudah sesuai dengan fungsinya. Karena kan biasanya gini juga, donatur itu tidak juga biasanya dari si parpol, tapi juga ada beberapa dari mungkin kalangan yang pribadi atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta gitu sifatnya, yang pada akhirnya itu dia memberikan donasinya itu kepada saya sebagai seorang calon presiden untuk memberikannya kepada orang yang tidak mampu. Jadi kurang lebih itu saya ini bisa menjadi salah satu orang penyalur yang tepat guna biar bisa disalurkan benar-benar kepada pihak yang membutuhkan gitu. Contoh misalkan ketika saya kampanye itu saya melakukannya itu misalnya katakan di sebuah panti asuhan atau sebuah yayasan untuk panti jompo. Kemudian dari pihak-pihak yang donatur ini mendonasikan uangnya itu tentunya akan supaya biar tidak ke hal-hal yang lain, supaya benar-benar tepat fungsi, sehingga uangnya itu akan diberikan ke saya, yang akan saya salurkan secara langsung ke dia. Yang kemudian tentunya dari pihak penggalangan dana ini pun juga membutuhkan namanya itu dokumentasi, di mana hasil dokumentasi ini bisa sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dibutuhkan untuk diberikan kepada si donatur supaya mereka sangat yakin dan mungkin ini sifatnya kan tidak akan untuk saat itu saja. Bahkan mungkin ketika saya terpilih menjadi seorang presiden, dia pun tidak ragu untuk memberikannya kepada saya lagi supaya saya bisa memberikannya kepada orang yang tepat lagi gitu. Dan akhirnya di sana kan tentunya mencari donatur, kemudian menciptakan efek loyalitas yang tentunya bisa berdampak panjang untuk perjalanan saya sebagai seorang presiden juga gitu. Selain itu kan ya di sini menjadi pencerminan untuk saya. Kalau misalnya tadi secara relawan, dalam hal mengatur relawan, masa iya saya ingin menjadi seorang presiden tapi saya tidak bisa mengatur relawan. Kemudian kalau misalnya dalam konteks penggalangan dana ini, masa iya saya dipercayakan uang tapi saya tidak bisa menyalurkannya ke orang yang tepat. Itu kan menjadi pencerminan untuk saya sendiri. Mungkin sih kurang lebih akan seperti itu. Nah kemudian berikutnya itu ketika misalnya saya berbicara soal pasar sekarang gitu. Nah saya menjadikan, kalau misalnya saya gambarkan sekarang ini, saya menjadi seorang objek. Saya menjadi seorang objek komoditas yang diperjualbelikan kepada masyarakat, tapi dalam berupa tokoh masyarakat. Yang tentunya di sini saya akan mempertimbangkan namanya itu pasar apa sih yang ada sekarang gitu.
Dan kalau misalnya kita berbicara soal pasar sekarang itu adalah pasar-pasar milenial. Sehingga pasar-pasar milenial itu adalah pasar-pasar yang sangat aktif dalam hal surfing di sosial media ataupun surfing dalam hal di internet. Jadi nggak cuma di sosial media, jadi apapun yang berbau di internet itulah adalah salah satu cara untuk kita bisa menyentuh target pasar milenial sekarang gitu. Nah, sehingga dalam hal konteks untuk menyentuh milenial gitu, tentunya hal yang saya sangat butuhkan itu adalah untuk tim kreatif di sini gitu. Di mana tim kreatif di sini yang kemudian kalau dari yang saya bayangkan itu akan saya pecah menjadi 3 bagian, di mana satu untuk mengurus soal video, kemudian yang kedua dia akan mengurus soal foto, dan kemudian yang ketiga adalah yang akan mengurus isi konten saya. Isi konten ini lebih ke arah copywriting, kemudian menceritakan storytelling, bagaimana sih perjalanan saya menjadi seorang presiden, mungkin dari perjalanan karir saya, kemudian perjalanan testimoni yang diberikan oleh orang-orang kepada saya gitu. Nah, jadi intinya dari tim kreatif ini yang kemudian yang saya akan bagi menjadi 3, di mana yang pertama itu adalah tim video, kemudian yang kedua itu adalah tim di arah fotografi, kemudian yang ketiga itu adalah tim yang untuk mengurus soal cerita tentang saya, storytelling tentang saya, kemudian dia akan juga otomatis akan menjadi seorang copywriter, yaitu menulis caption misalnya, kemudian juga dia menjadi seorang penulis naskah yang berhubungan dengan video, kemudian dia juga akan membuat detail bagaimana sih sebaiknya foto ini dibuat gitu. Jadi kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kenapa saya sangat membutuhkan seorang tim di video. Nah, pada dasarnya anak-anak milenial itu kalau misalnya kita bisa ngelihat karena berhubungan dengan sosial media, mereka tidak akan mempunyai waktu yang banyak untuk mengenali saya. Kalau mungkin mereka baca itu akan membutuhkan proses yang panjang karena kan butuh namanya itu juga proses habis membaca, kemudian menyerap, kemudian membaca lagi, mengonfirmasi apakah benar berita yang dia baca gitu. Nah, kalau misalnya sekarang konteksnya itu dibuat dalam berupa video, itu akan sangat meringankan orang karena dia cuma dibebankan dalam hal indera pendengaran, dan mereka pun target milenial ini sangat menyukai untuk melihat tayangan video walaupun itu videonya berdurasi 3 menit dibandingkan dengan baca 3 menit, dia akan lebih cenderung untuk memilih mendengarkan, melihat video dengan durasi 3 menit tersebut gitu. Sehingga itu adalah salah satu cara yang bisa saya lakukan gitu, dengan memilih seorang tim kreatif yang ahli dalam hal video. Kemudian yang kedua itu adalah foto. Ya pada dasarnya sih anak milenial kalau misalnya kita berkaca bahwa kunci untuk biar supaya kita bisa memegang mereka gitu, supaya kita bisa menggait hati mereka gitu, itu adalah dengan visual yang kuat. Dan tadi kan satu video. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah dengan foto gitu. Bahwa dengan visual foto yang kuat itu akan memberikan kesan emosional yang begitu besar buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan ketika misalnya ada orang sedih gitu, kemudian dengan pengambilan angle foto yang tepat, itu akan menjadi dampak yang sangat berlebih ketika diikuti dengan visual yang kuat juga gitu. Jangan sampai orangnya sedih tapi dibarengin malah justru misalnya hasil editannya malah justru kesannya itu lebih norak dan lain sebagainya, itu tidak senada gitu. Sehingga yang akan saya butuhkan itu adalah tim foto, di mana tim foto di sini selain mengambil foto, selain menjadi tim dokumentasi saya, dia juga akan saya manfaatkan untuk mengedit video tersebut supaya bisa sesuai dengan citra yang ingin saya bentuk nantinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi dari tim kreatif itu adalah pada bagian untuk di penulisan sebagai konten copywriter, yang di mana di sini kan fungsinya kurang lebih dialah menjadi jembatan antara foto dan video dan saya juga gitu, biar kita satu sama lain itu tetap tersinergi. Jadi jangan sampai kalau misalnya di sini sih kurang lebih konten kreatornya ini sebagai konten copywriter, di sana tuh dia menjadi penghubung bahwa nanti kalau misalnya dalam hal ini kita butuh video, sebuah perjalanan dokumentasi, dan dia yang akan menentukan semuanya. Bahwa di sini cukup foto saja, jadi nggak perlu sampai video. Jadi tidak ada hal yang wasting, tidak ada hal yang sia-sia pada akhirnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian tim kreatif. Nah, untuk berikutnya itu adalah di tim logistik. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pengertian logistik ini adalah, kalau dari yang saya bayangkan itu, logistik yang saya gambarkan itu adalah sebagai sumber daya yang bisa saya gunakan untuk membantu orang.
Nah, sehingga logistik di sini itu pada nantinya berfungsi untuk membantu penyebaran logistik, membantu penyebaran sumber daya yang saya punya, yang telah saya kumpulkan dari para relawan, dari para donatur, yang kemudian yang akan saya sebarkan ke masyarakat yang membutuhkan ataupun masyarakat-masyarakat yang memang sangat-sangat dalam kondisi kritis gitu misalkan. Contoh misalnya adalah ketika misalnya saat itu terjadi bencana alam gitu, pada akhirnya logistik yang akan saya butuhkan itu adalah saya akan membuka kayak kotak donasi yang berisikan entah barang ataupun uang gitu, yang pada akhirnya itu dari barang itu pun akan saya kumpulkan. Misalnya contohnya kayak obat-obatan itu kan biasanya dibutuhkan ketika ada orang kena bencana alam. Kemudian berikutnya itu ada seperti mungkin entah itu buku tulis atau mungkin buku menggambar dan sebagainya, supaya anak-anak yang terkena bencana alam itu supaya tidak merasa kayak kayak merasa sedih banget. Jadi butuh juga sarana penghiburan buat mereka supaya bisa melupakan kejadian-kejadian yang telah dilakukan. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Lalu kemudian berikutnya logistik di sini yang bisa saya sampaikan itu, nah ketika saya naik menjadi seorang presiden gitu. Nah, di sini kan tentunya juga pihak-pihak yang tidak bisa saya lupakan itu adalah untuk mereka-mereka ini yang sudah memilih saya gitu. Sehingga pada nantinya itu dari awal pun saya sudah memastikan bahwa kayak contoh kebutuhan pokok mereka tuh setidaknya tuh haruslah terpenuhi gitu. Nah, pada dasarnya kan kebutuhan pokok inilah yang menghidupi mereka gitu. Tapi kalau misalnya nyatanya mereka tidak mampu dan ataupun penghasilannya ternyata kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mungkin bantuan-bantuan inilah yang akan saya berikan. Contoh kebutuhan pokok itu kalau misalnya kita bisa secara sederhanakan itu kan kebutuhan primer itu ada 3. Kebutuhan sandang, pangan sama papan gitu. Nah, kalau misalnya dalam hal sandang ini adalah berkaitan dengan baju gitu. Ya tentunya kan di sana ada baju terkait coblos nomor 1 gitu misalkan. Itu kan sangat dibutuhkan bagi mereka ya, walaupun memang isinya gambar saya ya, saya kan akan membutuhkan mereka juga sebagai sarana promosi saya gitu. Cuman di satu sisi ya juga saya memberikan bantuan saya gitu. Jadi tidak ada salahnya mungkin kalau misal dari yang saya bayangkan. Nah, kemudian berikutnya kalau misal dari pangan ya seperti sembako gitu akan saya berikan, kemudian juga mungkin tabung gas LPG dan lain sebagainya bentuknya gitu. Jadi yang mendukung supaya bisa mereka tuh memenuhi kebutuhan pangannya dan juga kebutuhan pangan itu pun secara langsung. Contoh misalnya makanan ya kalau misalnya secara sederhana sih kayak mie, kemudian nasi, beras gitu, itu bisa kita berikan gitu. Itu sih gunanya yang saya akan tunjuk nanti adalah sebagai seorang tim yang punya koordinasi, yang punya tanggung jawab untuk dalam hal logistik itu gitu. Nah, kemudian berikutnya yang bisa saya jelaskan itu adalah di tim media. Nah, di tim media di sini itu tuh menjadi sebenarnya itu sebagai gambaran bahwa menjaga hubungan baik sih sebenarnya terhadap media. Jangan sampai citra yang dibentuk pada akhirnya itu di media, yang dimuat di media justru menjadi bumerang untuk diri saya sendiri. Karena namanya di sini kan ada nanti yang akan saya jelaskan berikutnya itu adalah tim kampanye. Di mana tim kampanye ini sudah membentuk citra saya menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah, jangan sampai di media ini justru karena media kan bersifat itu netral gitu. Jangan sampai di hal yang netral itu saya justru dicitrakan sebagai sesosok yang jelek itu. Nah, makanya tim lobbying di sini, tim media lobbying sih sebenarnya. Media lobbying di sini sebenarnya fungsinya itu untuk mempertahankan gimana caranya supaya apa yang sudah dibentuk oleh tim kampanye itu tuh citra saya sesuai dengan apa yang saya harapkan dan itu pun sesuai dengan apa yang tergambar di media gitu. Jadi kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di sini berikutnya itu yang bisa saya gambarkan itu adalah bahwa di sini saya membutuhkan tim analisis data dan memonitoringnya gitu. Dimana di sini sih sebenarnya sebagai seorang tim, kalau kasarannya itu sebagai tim yang melakukan kuesioner ataupun mereka melakukan analisis yang mereka melakukan survei, di mana di sana mereka tuh melakukan pengukuran apakah kredibilitas saya sudah baik gitu di mata masyarakat ataukah masih belum gitu. Kemudian kan pengukuran terhadap misalnya mungkin
tingkat kepercayaan masyarakat kepada sosok saya itu misalnya ada di angka 10%. Nah, ketika misalnya kita berbicara pada data, apa sih yang menyebabkan saya ini bisa ada di tingkat kepercayaan 10% tersebut? Nah, gimana caranya saya mewujudkan supaya saya bisa naik tingkat ke tingkat kepercayaan sampai 60% tersebut? Apakah saya harus menjadi sosok yang seperti bagaimana agar mereka bisa percaya dengan saya gitu. Nah, akhirnya data analisis di sini dibutuhkan untuk hal itu. Jadi, supaya usaha yang dilakukan, maksudnya dari kampanye yang dilakukan, jangan sampai itu tuh tidak bisa diukur dan jangan sampai itu tuh malah justru membuat sesuatu yang terlalu abstrak sampai tidak bisa digambarkan gitu. Nah, pada akhirnya kan tim analisis inilah yang membuat ruang lingkup di sana semua itu supaya bisa terukur gitu. Nah, kemudian sih kalau misal dari yang saya bayangkan dari tim analisis data, selain menganalisis, kemudian juga kan dia memberikan gambaran kepada saya, membacakan hasil analisisnya. Saya ini seperti apa, yang kemudian akhirnya setelah melakukan penggambaran tersebut, kemudian dia akan mengukur juga, memonitoring apakah program berikutnya itu sesuai dengan harapan yang saya bayangkan, ataukah mungkin justru terjadi secara terbalik gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu saya awasi gitu. Nah, berikutnya itu adalah di bagian tim kampanye. Tim kampanye ini adalah tim yang membentuk suatu citra untuk saya, bagaimanakah langkah-langkah yang akan saya lakukan supaya bisa menghasilkan output yang sesuai dengan yang saya bayangkan gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya ingin menjadi seorang presiden yang tercitra sebagai orang yang baik, sebagai orang yang rajin menabung gitu misalkan, dan menjadi seorang presiden yang tidak suka clubbing gitu misalnya. Sehingga akhirnya kan saya membutuhkan kampanye-kampanye apa aja yang dilakukan supaya saya ini menjadi sosok yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Gitu sih kurang lebihnya. Kemudian berikutnya sih adalah di bagian tim komunikasi dan media gitu. Di mana kalau misalnya tim komunikasi dan media ini lebih arahnya itu mengatur pendistribusian informasi yang akan saya bentuk di media tersebut. Kalau tadi misalnya lobbying media itu fungsinya itu lebih mengatur pertanggungjawaban supaya media tidak keluar dari konteksnya. Kemudian kalau misalnya di sini sih mengatur membuat press release terkait terkait berita-berita yang akan saya muat, dan kemudian dia yang akan mendatangkan namanya itu ketika saya melakukan deklarasi dan lain sebagainya, dialah yang pengumpul media-media peliput di sini supaya bisa menghasilkan kayak apa ya, biar rame lah gitu. Bukan cuma diliput dari satu media tapi dari banyak media lainnya gitu. Entah itu media cetak, entah itu media televisi, entah itu media radio dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu yang mungkin akan saya garis bawahi. Nah, kemudian di berikutnya kalau misalnya di sini yang tidak kalah penting itu adalah jubir gitu. Nah, kalau misalnya dalam ilmu komunikasi di mana jubir ini kenapa sih sangat-sangat diperlukan gitu. Nah, kalau misalnya jubir itu sebenarnya sebagai salah satu perwakilan dari saya ketika misalkan saya tidak mampu tampil di depan publik secara langsung, maka jubir inilah yang membuat penggambaran dari saya gitu, yang kemudian akan saya percayakan bahwa sosok saya itu aman ketika dia yang berbicara gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini konteksnya gini. Di sini itu kalau misalnya dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu PR itu bahwa digambarkan kita tuh gimana caranya untuk membuat citra yang baik. Citra yang baik itu dibentuk oleh internal yang baik pula. Dengan artian itu informasi yang ada pada internal jangan sampai dicemari oleh satu orang yang berkata lain gitu. Sehingga dalam PR, jadi dalam PR yang baik itu dengan artian informasi yang tertuju sampai ke masyarakat, yang terinformasikan sampai ke masyarakat itu sifatnya itu satu suara. Satu suara dengan artian kalau kita ngomong A, kalau si jubir ngomong A, jangan sampai internal kita malah justru mengotorinya dengan berkata B, dengan berkata yang berlainan dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, itulah fungsinya dari jubir di sini, dari tim jubir dan PR. Di sanalah fungsinya untuk mengatur bahwa kita ini adalah sebuah tim yang kita tuh adalah kompak dan satu suara.
bahwa yang akan kita sampaikan itu bahwa kita ini adalah sebuah tim yang solid, yang kemudian itulah yang akan kita tujukan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu justru malah bisa menjadi blunder untuk kita ketika kita misalnya terlihat menjadi seorang tim yang pelin-pelan gitu. Nah itulah mungkin yang akan sangat-sangat saya butuhkan juga untuk dalam hal menjaga kredibilitas saya sebagai seorang pemimpin nantinya gitu. Nah kemudian berikutnya yang akan saya bayangkan itu adalah sebagai tim materi dan debat. Dengan artian itu di sini tim materi dan debat itu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan materi-materi apa saja yang akan saya sampaikan ketika saya harus berhadapan dengan calon lawan saya nanti, calon lawan presiden saya nanti. Dan dia pun yang akan menyiapkan kira-kira materi ini yang bisa kira-kira itu menjadi uniqueness, menjadi daya tarik saya dibandingkan pesaing saya gitu. Dan di sana pun uniqueness ini dibutuhkan. Kenapa sih? Itu tuh menjadi sebuah alasan untuk masyarakat kenapa sih dia harus memilih saya, bukan lawan saya gitu. Dan itulah kenapa dibutuhkanlah tim materi dan debat di sini gitu. Karena pada dasarnya itu kan untuk penyampaian aspirasi, penyampaian argumen lain sebagainya itu kita tidak boleh sampai kelihatan menjadi sosok yang sangat intimidatif sebagai seorang pemimpin. Bahkan justru sebenarnya yang kita harapkan seandainya saya ingin mencitrakan sebagai sosok pemimpin yang merangkul, kemudian menjadi seorang leader yang bukan bos, yang dengan artian saya memberikan contoh, tauladan bagi mereka, maka sehingga di sana materi dan debat di sini, tim materi dan debat di sini dibutuhkan untuk hal itu. Gimana caranya biar membentuk sebuah argumen yang kuat dan menjadi alasan untuk si masyarakat untuk memilih saya ke depannya dengan alasan-alasan itu yang akan saya paparkan di dalam materi tersebut gitu. Nah, jadi kurang lebih sih dari 11 dari tim non penyelenggara yang akan saya butuhkan itu kurang lebih akan seperti itu. Dari yang dimulai dari 1 adalah tim keamanan, kemudian yang kedua adalah tim relawan, yang ketiga adalah tim penggalangan dana, yang keempat adalah tim kreatif di mana terdiri dari video, foto dan juga seorang copywriter. Kemudian berikutnya itu adalah tim logistik, keenam itu adalah tim media, 7 adalah tim monitor, 8 adalah tim kampanye, 9 adalah tim komunikasi dan media, tim 10 adalah jubir dan PR-nya, dan 11 adalah tim materi dan debat yang akan saya gunakan setelah pengambilan nomor tersebut. Tapi harus tetap saya pertimbangkan dari saat sebelum pengambilan nomor. Jadi kurang lebih akan seperti itu penggambaran dari job analisisnya. Dan mungkin nanti berikutnya penjabarannya itu adalah di saat kita membandingkan langsung dengan penyelenggaraan Pilpres yang kemarin. Itu kan sudah ada, mungkin untuk data-data berikut ini akan saya ambil dari YouTube, yang kemudian akan saya review dari penggambaran video di sana, yang kemudian akan saya kaitkan dengan tim-tim yang akan saya tunjuk, dan kemudian saya juga akan memperlihatkan bagaimana tim yang saya bayangkan bekerja jika dibandingkan dengan realitas yang terjadi waktu saat di tahun 2019 lalu. Ya secara kan gini, namanya juga pemilu, ya itu kan pasti identik dengan mungkin kalau misalnya menurut saya itu akan menjadi permasalahan kalau misalnya tidak ada tim keamanan gitu. Ya nanti tiba-tiba dicelakai misalnya calon presidennya gitu kan bahaya gitu. Nah makanya itu alasannya kenapa saya memilih untuk di tim keamanan. Selain itu tim keamanan ini juga kan bisa menjadi gini ya, maksudnya pas ketika misalnya saya sebagai calon presiden, kemudian saya misalnya belusukan gitu. Kalau misalnya namanya itu nggak ada sama sekali untuk tim keamanannya, itu tuh pasti bisa berdampak yang sangat negatif. Karena nanti kalau misalnya nih, itu tuh sebagai figur gitu. Nah kalau misalnya ketika saya belusukan, terus tiba-tiba ada yang enak-enak aja tuh, misalnya noyor kepala presidennya atau apa, itu kan bahaya gitu. Yang kemudian yang kedua yang jadi perhatian saya yaitu tim penggalangan dana gitu. Itu menurut saya sangat penting. Nah apalagi kan namanya juga lagi pemilu nih, ya nggak mungkin dong kalau misalnya nggak membutuhkan dana gitu. Nah makanya di sini untuk tim penggalangan dana itu yang pasti akan saya usung juga, di mana mungkin pembiayaan secara pribadi itu pasti ada gitu. Nah cuman kan kalau misalnya pembiayaan secara pribadi itu kan tidak mungkin akan kuat untuk menopang keseluruhan. Makanya perlulah ada namanya tim penggalangan dana. Nah di sini kan tim penggalangan dana itu nggak mungkin dong ketika maju menjadi seorang cawapres dan capres itu nggak ada backingan
apa namanya, nggak ada backingan teman-teman gitu kan. Nah teman-teman yang penyokong itu kan pasti ada gitu. Sampai pada akhirnya, dan saya akhirnya membutuhkanlah orang-orang yang bisa membantu mengelola keuangannya itu. Apakah baiknya tuh nanti akan disebarkan lewat apa, habis itu kemudian ketika misalnya menghasilkan event yang akan dibuat itu akan seperti apa, habis itu ketika misalnya bagi-bagi sembako, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk bagi-bagi sembako gitu. Jadi kan gak mungkin juga misalnya katakan duit 100 juta dan 100 juta dihabisin langsung untuk dipakai buat baksos gitu. Nah terus kalau misalnya untuk ditaruh untuk misalnya ngiklanin lewat Instagram, atau misalnya diiklanin lewat misalnya saya bikin baliho atau misalnya bikin baju, itu kan harus perlu itu juga. Jadi kan harus ada tuh tim yang untuk penggalangan dana dan pemfilter uang itu ya pemfilter uang itu jadi ya. Dan berikutnya tadi itu ada event juga gitu. Jadi kalau misalnya event di sini dengan artian ya misalnya kalau dulu sebelum Covid itu tuh bisa diberlakukan namanya tuh konser ya kan. Bikin konser langsung gitu. Jadi kan menjadi wadah hiburan buat masyarakat, karena kan mungkin selama ini tuh suntuk. Selain itu dengan fungsi adanya event kayak event sampai bikin konser dangdut dan lain sebagainya, itu tuh bisa menjadi salah satu kayak mengcooling down. Apalagi kan biasanya suasana pemilu itu kan pasti panas tuh, pasti benturan antara dua belah pihak. Nah makanya di sini fungsinya itu di sana biar orang itu benar-benar ngelepas dari namanya kepenatan, namanya situasi politik lagi panas gitu. Nah itu tuh fungsinya untuk cooling down lah. Dan kemudian berikutnya itu yang akan saya butuhkan itu adalah tim relawan itu. Koordinator relawan. Nah, koordinator relawan di sini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk yang membantu mengkoordinasikan orang-orang yang biar relawannya ini biar tetap terstruktur gitu. Daripada orangnya relawannya dibiarin lepas satu-satu, itu kan bahaya gitu. Makanya di sini akhirnya butuhkanlah namanya tim relawan, koordinator relawan. Jadi biar bisa setiap acara yang diberlakukan itu berhasil dengan positif dan sesuai dengan visi sang presiden gitu. Berikutnya aku akan butuh namanya tuh tim direktur kampanye gitu. Istilahnya direktur kampanye. Dan di sini sebenarnya direktur kampanye itu apa sih fungsinya gitu. Nah, namanya juga kampanye, campaign. Jadi tugas dari seorang direktur kampanye itu tuh adalah untuk membentuk suatu pesan, untuk membentuk suatu kegiatan kampanye yang bisa menghasilkan dampak positif, yang mana outputnya itu adalah saya sebagai seorang calon itu tuh akan mendapat respon-respon positif dari masyarakat gitu. Tapi bukan berupa black campaign ataupun bukan berupa negatif campaign. Walaupun sebenarnya negatif campaign itu juga diperlukan. Nah, cuman di sini tuh fokusnya sih memang lebih ke arah positif campaign yang akan saya bangun biar bisa hasil yang saya dapatkan itu adalah orang-orang menganggap bahwa saya ini adalah adalah seorang calon yang cocok untuk menduduki jabatan ketika saya menjadi seorang presiden gitu. Itu sih. Nah, kemudian tadi kan udah tuh daftar kampanye direktur kampanyenya. Habis itu berikutnya karena saya butuhkan itu adalah direktur untuk penyebaran logistik. Orang-orang itu kan ketika misalnya kita nih punya budget untuk menyalurkan biaya kita gitu. Nah, untuk penyaluran biaya ini otomatis kan gak mungkin dong berjalan kayak kita lepaskan siapa sih koordinatornya. Kalau misalnya nggak ada koordinator terus kita biarin sendiri-sendiri gitu berjalan, ya takutnya kan sebenarnya tidak tepat sasaran nantinya. Entah nanti kalau misalnya ada tim kita yang penyebarannya itu malah double atau apa, itu kan yang bahaya gitu. Nah makanya disinilah dibutuhkan namanya tuh tim logistik. Nah tim logistik inilah yang berfungsi untuk yang dia akan membantu untuk penyebarannya. Kalau misalnya barang ini akan disebarkan ke sini sebanyak sekian. Kemudian di poin berikutnya itu adalah yang saya butuhkan adalah nih kalau dari sudut pandang saya sebagai orang awam, tim kreatif. Nah, tim kreatif di sini fungsinya itu adalah misalnya nih, sekarang kan anak-anak sekarang itu biasanya sangat dimanjakan sama namanya tuh visual grafis yang sangat baik. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan visual grafis yang baik,
itu otomatis akan menghasilkan dampak yang cukup negatif karena biasanya suatu pesan yang kuat itu dimulai dengan visual grafis yang baik. Sehingga kalau misalnya itu dengan dengan visual grafis yang baik itu orang-orang tuh pasti akan melihat itu enak, nyaman, kemudian barulah mereka akan mau membaca. Kalau misalnya tidak melewati proses itu, saya pun sebagai milenial mungkin tidak akan mau membaca hal itu. Ya karena mungkin tidak menarik. Tapi kalau misalnya diikuti dengan visual grafis yang baik, itu menjadi sesuatu yang kayak berbeda. Nah selain itu kan pilar warna itu kan penting juga. Maksudnya untuk dari tim kreatif itu pasti ngerti bahwa misalnya kayak contoh penggunaan warna merah, kalau misalnya terlalu berlebihan akan berdampak seperti apa. Kalau misalnya penggunaan warna biru terlalu berlebihan itu akan seperti apa gitu. Nah itulah fungsi daripada tim kreatif yang saya butuhkan. Selain itu tim kreatif tadi kan memang melalui visual, yaitu mungkin dari desain grafis. Dan kemudian yang di kedua yang bisa saya jabarkan, kalau misalnya namanya tim kreatif, itu ada juga yang di bagian namanya itu tim video ya, video kreatif, videografi, kemudian fotografi gitu. Nah apalagi kayak sekarang nih, kalau misalnya kayak tim videografi gitu. Nah videografi itu fungsinya apa sih? Karena kan biasanya tuh orang-orang sangat ingin dan sangat terbiasa itu membaca ataupun melihat sesuatu itu dari tayangan video yang disajikan di sosial media mereka. Nah, itulah salah satu cara yang bisa saya lakukan, yaitu dengan merekrut, memilih seorang video konten creator. Di sana pada akhirnya dialah yang berfungsi untuk, kira-kira Bapak nanti akan baiknya tuh buat video seperti ini. Kemudian juga bikin alur video itu mungkin dibikin dengan cara naratif gitu, mungkin sifat videonya atau mungkin sifatnya kayak interaktif dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan diperlukan tuh sebuah perencanaan yang matang, dan akhirnya saya pasti akan memilih seorang video kreator di sana gitu. Jadi untuk di bagian videografi. Lalu kemudian biasanya tuh untuk di tim kreatif itu ada namanya juga untuk di videografi. Nah, videografi ini fotografi. Nah, kalau misalnya di fotografi ini, itu tuh mereka pasti akan membutuhkan namanya tuh kayak gimana sih angle-angle foto yang baik biar mau menjual gitu. Karena pada dasarnya kan namanya juga pemilu, itu tuh menyongsong salah satu calon, dan calon ini harus benar-benar kelihatan menarik di depan mereka. Barulah mereka mau melakukan tindakan untuk memilih dia gitu. Nah, mungkin apalagi dengan figur yang misalnya saya nih ya, masih muda gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya hasil fotonya yang lawas tapi sebenarnya sifat saya yang memang masih energetik gitu, tapi dibuat kesan fotonya malah layu, itu kan sudah tidak cocok. Nah, di sanalah makanya saya membutuhkan seorang yang sangat-sangat ahli untuk di bagian di fotografi tersebut. Jadi kurang lebih penggambaran dari diri saya itu mampu tertuang di dalam foto yang pada nanti itu akan disebar melalui sosial media. Nah, itu kurang lebih untuk dari sisi tim kreatif, dengan artian memang lebih di arah tim produksinya gitu. Kemudian saya akan membutuhkan namanya itu tim di distribusi, di mana tim distribusi ini adalah yang akan membantu penyaluran itu semua. Yang pada awalnya diproduksi, kan tadi video kontennya akan diproduksi, kemudian foto konten juga diproduksi. Nah, lalu penyebaran itu akan seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya dalam dunia komunikasi itu tuh dalam ilmu marketing itu ada istilahnya itu sebagai media buying gitu. Media buying itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang marketer, di mana dia adalah memilih platform-platform mana yang akan dibeli oleh dia untuk memasarkan produk yang dia punya. Nah, contohnya nih, misal saya adalah seorang penjual TV gitu. Nah, gimana sih caranya menjual TV tersebut biar bisa laku dengan baik? Nah, akhirnya setelah saya memilih dan saya melihat, menimang dan lain sebagainya, akhirnya saya melihat nih, bahwa kalau misalnya pasar di OLX ini sangat besar. Pada akhirnya media buyer ini akan memilih platform OLX untuk berjualan TV tersebut. Lalu apa kaitannya dengan pemilihan calon presiden ini? Bahwa di sini kan bisa kita lihat kalau kita tuh harus bisa memilih bahwa calon presidennya adalah seorang produk, adalah sebuah produk, dan dari produk ini kita harus tahu kira-kira media mana sih yang sangat relate dengan karakter si calon presiden ini. Kalau misalkan mungkin dia adalah ingin mengambil dengan pasar yang lebih kritis gitu, mungkin dia bisa mengambil platform di
Twitter gitu. Nah, kalau misalnya dia lebih ke lebih ingin belusukan dan ingin lebih banyak melihat lihat kegiatan orang dan sebagainya, mungkin dia akan mengambil Facebook. Ataupun misalnya dia menginginkan pasar anak muda, mungkin yang lebih dengan artian itu yang lebih suka berbagi momen dan sebagainya gitu. Itu pasti dia akan memilih namanya itu Instagram. Nah, salah satu contoh yang bisa diambil itu gitu. Melalui untuk sosial media. Lalu misalnya juga kapan sih saat yang tepat untuk menggunakan radio untuk sebagai media penyebaran si tokohnya ini gitu, untuk perkenalan tokohnya ini, untuk mempromosikan tokohnya ini. Atau enggak misalnya dia menggunakan di televisi gitu. Bahwa kita tahu kan kalau misalnya televisi itu jangkauannya sangat luas dan biayanya juga sangat besar gitu. Nah, makanya di sini tuh kita sangat membutuhkan namanya itu seorang media buyer yang dalam proses pendistribusian ini biar tahu, oh kira-kira media ini akan saya pilih untuk bisa biar si calon ini benar-benar oh ini dah yang paling tepat media digunakan untuk penyebarannya dia. Karena kalau misalnya dilihat dari karakternya dengan televisi ini itu biar bisa terpublis secara lebih luas dan bisa menjangkau yang orang-orang yang mungkin di pedesaan dan sebagainya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kalau misal penggunaan sosial media atau untuk di wilayah pedesaan itu kan mungkin beberapa orang masih tidak menyentuh gitu. Makanya sehingga membutuhkanlah namanya itu kayak televisi yang udah dari lama atau mungkin saya melewati majalah dan sebagainya. Dan itulah seorang fungsi dari di proses distribusi ini, seorang marketing mungkin kurang lebihnya ya. Itu dia yang. Lalu berikutnya, selain tim kampanye yang tadi udah dijelaskan, itu tuh saya juga akan membutuhkan namanya itu direktur, seorang yang bisa menghubungkan namanya. Saya kan pasti akan nanti kalau misalnya sebagai seorang calon presiden, saya sebagai seorang calon presiden itu tuh pasti namanya akan diusung oleh partai dan kemudian hubungan antar partai itu kan mereka mempunyai rumah tangga masing-masing dengan aturan masing-masing. Dan otomatis ketika mereka digabungkan untuk ke dalam satu ruang bekerja, itu akan sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam waktu yang singkat. Apalagi durasi pemilihan ini kan setiap 5 tahun sekali. Dan mereka pun pasti otomatis yang suasana yang mereka biasa terapkan di partai mereka, itu pasti akan sangat berbeda ketika mereka digabungkan ke dalam satu wadah yang itu terbentuk mungkin akan sangat singkat gitu. Nah, makanya di sinilah saya akan perlu seorang koordinator yang menjembatani seluruh partai-partai pengusung ini, di mana fungsinya dia yang berperan itu adalah biar tidak salah satu pihak yang mendukung saya itu merasa tersinggung, mereka juga merasa kayak dianaktirikan dan sebagainya. Jadi fungsinya di sini untuk direksi yang kurang lebih menjembatani pihak-pihak ini, dialah yang akan kurang lebih tampil untuk menampung aspirasi-aspirasi dari partai ini yang kemudian digabungkan menjadi ke dalam satu wadah. Kemudian yang baik akan diambil, yang tidak mungkin akan bukan ditolak secara langsung, cuman diberitahukan kenapa hal ini adalah ditolak gitu. Mungkin hal itu yang akan saya perlu pilih supaya bisa menjaga kerukunan antar partai pengusung saya gitu. Kemudian di berikutnya yang akan saya butuhkan itu adalah seseorang yang ahli dalam hal menganalisa dan hal pendataan gitu. Dimana yang saya butuhkan di sini itu kenapa divisi ini akan saya sangat butuhkan itu karena satu, kita tuh tidak akan bisa berbicara banyak ketika kita tidak mempunyai data. Akhirnya salah satu fungsi ini seorang analyzer dia tuh akan sangat kita butuhkan karena ketika misalnya kita menjadi seorang calon presiden, itu kan kita mempunyai peta persebaran kita gitu. Kira-kira di wilayah ini kita akan menang, di wilayah ini kita akan menang. Nah, kalau misalnya seorang analisator ini ya kita butuhkan untuk itu. Biar kita tahu di mana sih kira-kira tempat yang sangat-sangat basah yang kira-kira kita bisa masuki. Dan mereka tuh lebih banyak adalah seorang vote swinger gitu. Seorang voter yang swinger gitu. Dengan artian voter swingernya adalah yang bisa berpindah-pindah sesuai dengan yang kira-kira ini visinya ini kira-kira akan cocok dengan saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya seorang voter yang benar-benar fanatik itu kan akan sulit untuk kita masuki gitu. Makanya akhirnya
seorang analisator ini menjadi data analisator ini dibutuhkan untuk itu. Jadi biar kita tahu, oh di sini banyak nih di sini banyak nih orang-orang yang swinger gitu. Akhirnya tempat itulah yang akan kita terus gempur biar bisa kita manfaatkan untuk untuk data itu kita manfaatkan untuk kira-kira ini dari yang sebelumnya memilih aku sekitar 10%, kemudian setelah aku melakukan kampanye seperti ini tiba-tiba naik dan jadi 50% gitu. Jadi seorang data analisator di sini itu dibutuhkan untuk itu. Selain itu, seorang surveyor juga akan sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan seorang data analisator ini. Di mana seorang surveyor ini akan membantu membuat survei, kemudian yang dia akan mengecek ke lapangan kira-kira kalau misalnya kampanye ini diterapkan di wilayah ini itu akan menjadi sebuah isu yang negatif untuk saya. Makanya mungkin seorang surveyor ini yang akan berperan, kira-kira di sini nih nggak bagus bos kalau misalnya untuk diberlakukan hal ini, lebih baik diberlakukan hal ini karena budayanya akan berbeda dibanding wilayah yang sebelumnya dan lain sebagainya. Mungkin hal itu yang akan sangat saya perlukan juga untuk membantu seorang data analisator tersebut. Lalu kemudian yang saya akan butuhkan itu adalah seorang yang ahli dalam hal media juga. Di mana saya pegang media di sini kan sebenarnya gini. Kalau misalnya dalam ilmu komunikasi bahwa terutama mungkin diterapkan dalam ilmu promosi, di sana tuh ada namanya itu 7 cara yang biasa digunakan dalam hal promosi. Yaitu yang pertama adalah news, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah yang pertama adalah publikasi, yang kedua itu adalah event, yang ketiga adalah news, yang keempat adalah community involvement, yang kelima itu adalah identity, habis itu yang keenam itu adalah lobbying, dan kemudian yang terakhir itu adalah yang terakhir itu ada di bagian lobbying gitu. Nah di sini itu fungsinya gini. Kenapa sih saya menjelaskan hal-hal itu tadi? Bahwa di sini itu fungsi media itu yang harus kita butuhkan itu adalah gimana caranya biar bisa membantu membuat media, membuat sebuah hasil karya publikasi. Gimana caranya biar bisa menggambarkan tokoh saya itu menjadi seorang tokoh yang benar-benar kompeten dan kredibel. Akhirnya di sana dibutuhkanlah peran media. Karena pada dasarnya media ini sangat berperan positif untuk kinerja saya dan banyakan orang juga lebih percaya kepada berita sebagai sesuatu produk yang aktual dan terpercaya dibandingkan sebuah karya reportase yang kita hasilkan melalui Instagram dan lain sebagainya gitu. Karena siapapun bisa buat, sedangkan kalau misalnya di media ini kan tidak semua orang bisa membuatnya dan itu melewati tahapan yang sangat serius baru bisa kita menguasai media tersebut gitu. Nah, makanya di sini dibutuhkanlah tim sebagai untuk lobbying ke arah media ini gitu. Di mana di sini itu juga peran itu akan membantu biar ketika misalnya ada acara, kemudian biar kita adalah hubungan timbal balik kepada wartawan dan sebagainya itu. Kemudian biar bisa hubungan kita dekat juga sama wartawan. Ketika misalnya kita kemana-mana juga mereka kan mau meliput secara langsung gitu. Karena itu juga ya hubungan antara kita dan media itu kan menjadi sebuah hubungan yang sebab akibat lah. Kita perlu dia juga perlu kita. Kita perlu berita, kita perlu diberitakan. Mereka juga perlu sebuah berita yang untuk diberitakan gitu. Makanya itu menjadi sebuah divisi yang penting menurut saya ketika mengangkat seseorang yang menjadi jembatan untuk di media ini, antara jembatan bagi saya untuk ke media tersebut gitu. Kurang lebih sih penjabarannya seperti itu. Dan mungkin ini dari sisi non penyelenggara sehingga sehingga itu berdasarkan analisa yang saya gunakan ketika saya akan naik menjadi seorang calon presiden. Lalu kemudian kalau misalnya dari sisi penyelenggara itu memang sifatnya itu dari sisi KPU dan saya masih belum bisa untuk menjelaskannya secara total. Cuman yang pasti untuk direksi dalam KPU ya pasti dia butuh seorang surveyor. Kemudian yang berikutnya dia butuh seorang namanya itu penyelenggaraan event itu, maksudnya itu pengambilan nomor dan sebagainya itu kan ada sebuah proses juga gitu. Kemudian juga ya dia butuh seorang pemimpin gitu. Itu aja sih paling inti ya. Kalau misalnya dari semua yang saya jelaskan tadi, yang semua saya jabarkan tadi.
Nah, sebagaimana yang pertama yang tadi saya jelaskan itu bahwa yang akan saya butuhkan untuk menjadi seorang calon presiden itu tuh adalah seorang divisi penggalangan dana. Nah, di mana di sini tuh fungsi dari si penggalangan dana ini adalah untuk kurang lebih itu kurang lebih fungsinya itu akan menjadi seorang fundraiser gitu. Seorang fundraising yang mencari dana dari donatur gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya kita bisa menjabarkan tugas itu secara mendetail di mana fundraising itu, sekarang kita misalnya untuk tahu fungsi dari fundraising itu adalah, pertama kita harus tahu bahwa sederhananya gini, satu, dari siapa uang itu kita dapatkan, jadi outputnya siapa, kita harus pintar mencari seorang donatur. Nah kemudian yang kedua, ke siapa uang itu akan diberikan, jadi pertanggungjawabannya itu akan kembali lagi ke donatur ini, bahwa uangnya ini sudah kita berikan ke tempat yang memang kita mau sumbang gitu. Jadi kurang lebih 3 fungsinya itu. Dari siapa, kita harus bisa mencari seorang donatur. Kemudian kita harus tahu akan memberikannya itu ke siapa. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mempertanggungjawabkan uang itu kembali lagi pada si donatur. Dan kita harus bisa menjamin bahwa donatur duitnya sudah semua kita sumbangkan ke tempat yang memang benar-benar layak gitu. Jadi 3 ini fungsinya. Dan pada akhirnya ketika 3 fungsi ini diberlakukan, yang terjadi berikutnya itu adalah loyalitas si donatur. Dan kemudian loyalitas ini berarti otomatis kan sudah mendapatkan kayak benar-benar kepercayaan yang tinggi. Dan kita benar-benar dipercaya banget untuk menjadi seorang fundraising tersebut. Dan kemudian outputnya itu adalah ketika kita dipercaya bahwa ketika tim itu dipercaya, yang kemudian dampak itu akan bisa yang kita dapatkan ke calon presiden itu sendiri gitu. Bahwa dari timnya aja jujur kerjanya, kita apalagi dari bosnya nanti gitu. Kurang lebih sih akan penjabarannya akan seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini itu ini ngomong-ngomong ada tukang di sebelah ya kan, jadi nggak bisa juga ganggu. Kebetulan juga waktu juga sudah sangat mepet untuk tugas, jadi ya mau nggak mau juga kita harus mengerjakan ya kan, jadi nggak apa-apa lah gitu. Nah jadi intinya di sini tuh untuk soal yang donatur. Jadi intinya di sini untuk masalah donatur itu tuh kan tadi yang kayak tadi sudah dijabarkan bahwa dia itu akan mencari namanya itu siapa sih yang akan mau menjadi donatur bos saya nanti gitu, untuk si calon presiden nanti. Nah, namanya juga untuk mencari donatur kan gak gampang itu. Akhirnya kita haruslah membuat kayak proposal yang kira-kira sangat-sangat bisa meyakinkan, bahwa proposal kerja lain sebagainya. Nah, cuman di sini perlu digarisbawahi bahwa donatur ini bukan berarti sifatnya itu harus selalu dari eksternal, namun bisa juga dari internal gitu. Namun maksudnya internalnya di sini sih maksudnya itu lebih ke internal, siapa sih yang partai pengusungnya itu nanti. Kemudian apakah duitnya ini juga bisa berasal dari si calonnya itu sendiri juga bisa gitu. Jadi lebih banyak ke pengelolaan uang itu tadi, dan dia juga harus mampu melaporkan dengan baik bahwa uang ini bisa kita terima dari sini, kemudian bisa kita serapkan menjadi kegiatan yang seperti ini gitu. Ya kurang lebih sih akan seperti itu nanti tugas dari si fundraising ini gitu. Nah, jadi intinya gini, bahwa sebagai seorang fundraising itu ada beberapa syarat yang mungkin harus dibutuhkan, yaitu kan harus bisa membuat proposal. Nah, di mana sifat dari proposal ini tentunya tidak boleh salah-salahan gitu. Karena ini sifatnya konteksnya serius dan harus bisa meyakinkan. Di sana tuh kurang lebih sifatnya haruslah visual yang baik. Karena biasanya visual yang baik itu menunjukkan keseriusan kita. Seberapa serius kita bekerja ditunjukkan dengan seberapa baik kita menata isi visualnya. Entah dari komposisinya, penggunaan warna, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua tuh yang kita harus tahu adalah kita harus mampu memberikan alasan yang sangat-sangat baik dan tepat. Kira-kira dananya ini akan digunakan untuk apa? Dan dana ini akan kemudian diserapkan, menjadi penyerapannya itu akan bentuknya seperti apa. Dan kita harus mampu menjamin bahwa penyerapannya dari dana ini minimal adalah di angka 90%. Kemudian hasil dari itulah yang mampu menghasilkan donatur untuk datang dan mau dia untuk menyumbang gitu. Pada akhirnya dia percaya gitu. Kurang lebih sih gambarannya itu akan seperti itu. Dan kemudian tugas yang kedua adalah kurang lebih itu mampu memberikan jaminan kira-kira uangnya ini akan disalurkan kemana. Jadi kurang lebih sih sebenarnya output dari hal itu adalah kita ingin mendatangkan namanya tuh loyalitas si donatur. Di mana loyalitas si donatur ini yang sangat-sangat kita butuhkan biar mereka mau untuk menyumbang
dengan kategori jangka panjang gitu. Dengan artian ya kalau udah namanya jangka panjang otomatis kan sesuatu yang diinvestasikan itu kan akan berjumlah sangat-sangat besar gitu. Tidak dalam bentuk kecil lagi. Karena biasanya kalau misalnya hitungannya jangka pendek, nah itu baru hitungannya itu sesaat gitu. Kalau ini kan benar-benar jangka panjang, jadi otomatis itu berupa investasi gitu. Nah, disinilah investasi yang dimaksud itu adalah si pihak donatur ini mau memberikan kepercayaannya dia kepada kita biar bisa uang ini ya namanya juga untuk mengusung calon yang kemudian kan akhirnya tuh berdampak tuh kan memberikan dampaknya kepada masyarakat karena biasanya donatur ini ada yang sifatnya itu yang benar-benar sangat-sangat sosial yang pada akhirnya itu kalau misalnya kita sebagai seorang calon presiden dan kemudian kita mau untuk memberikan itu kepada masyarakat secara totalitas gitu mereka pun akhirnya donaturnya ini pun akhirnya tidak menyumbang untuk saat pas ketika pencalonan ini saja. Cuman yang jadi dampak berikutnya itu adalah pas ketika kita sudah terpilih, akhirnya dia pun akan selalu mau menyumbang yang biar bisa penyerapannya itu langsung kepada masyarakat. Jadi mungkin mereka itu tidak akan perlu mencari lagi pihak-pihak donasi yang ke yang lain-lain karena dari sosok calon presiden ini pun sudah bisa mampu memberikan gambaran yang baik bahwa begini loh cara yang menyumbang. Kalau misalnya kamu memberikan duitmu ke aku, itu bisa aku akan langsung sumbangkan ke pihak yang sangat memerlukan. Itu benar-benar aman gitu. Jadi kurang lebih jaminan itu yang akan bisa kita berikan kepada si donatur. Kalau misalnya kita ngomongin yang ketiga, itu tuh memang tentunya itu adalah lebih ke pengoptimalan sumber daya ini akan disalurkan kemana. Sesuai sama sih sebenarnya ini menjadi hal yang sangat berkaitan dengan poin-poin yang sebelumnya. Nah cuman di sini fokusnya itu adalah lebih ke kita ini mampu memberikan jaminan ke si donatur bahwa dana ini sudah terserap dengan baik gitu. Jadi mungkin bentuknya itu adalah yang perlu disiapkan adalah laporan pertanggungjawabannya itu bahwa ini ditandatangani sama si penerimanya gitu misalnya contohnya kemudian juga besaran uang yang sudah kita salurkan gitu kemudian juga kita juga memerlukan tanggung jawab tanda tangan dari si penerimanya kemudian dari si kayak mungkin camatnya, lurahnya dan lain sebagainya atau ketua RT-nya, ketua RW-nya gitu bahwa kita memberikan jaminan bahwa dana ini sudah benar-benar terserap ke wilayah tersebut gitu. Jadi itu kan laporan yang sangat-sangat diperlukan oleh si donatur bahwa untuk melihat serius ternyata orang ini mau menyalurkan dana yang dari aku untuk diberikan ke masyarakat gitu. Mungkin sifatnya itu seperti itu. Jadi kurang lebih kalau dari rangkuman ketiganya ini adalah kita mampu memberikan jaminan bahwa kita ini adalah rekan partner terbaik untuk memberikan sumbangan tersebut gitu. Bahwa di sini itu bisa kita lihat. Nah, sebagai salah satu berita yaitu ada di berita 1. Di sini itu dijelaskan bahwa prosesi pengambilan nomor urut capres gitu. Nah, seperti pada digambar yaitu pada menit di 30 detik kurang bahwa di sini itu kelihatan bahwa sampai benar-benar mempersiapkan namanya itu tim keamanan untuk mengamankan gedung KPU gitu. Nah, jadi di sini pun bisa dikatakan bahwa sesuai yang saya bilang tadi bahwa di sana tuh tim-tim keamanan di sini itu sangat dibutuhkan biar bisa menjaga seluruh prosesi acara di sini biar terjadi secara aman gitu. Kalau misalnya kita mulai melihatnya secara studi kasus jadi langsung melakukan observasi gitu. Nah, kita lanjut lagi videonya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dari KPU sendiri itu sangat-sangat mempersiapkan tempat dan kemudian menggerakkan beberapa aparat keamanan. Jadi itu untuk mengatur tim-tim relawan di sana biar bisa tertampung dengan baik. Jadi di sini pun juga di sana bahwa dijelaskan bisa kita amati bahwa di sini itu divisi relawan itu penting. Dengan artian bahwa di sini biar supaya masa-masa pendukung kita itu biar tidak tercecer di jalanan dan maksudnya biar tidak tercecer di mana-mana gitu. Sehingga koordinator untuk relawan itu sangat diperlukan supaya bisa pada nantinya itu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kayak sekarang ini kan untuk di tim keamanan gitu. Bahwa di sana tuh biar bisa berkoordinasi antara tim keamanan, kemudian dari tim keamanan menyampaikan informasi, di sini kira-kira amannya bro gitu. Di sini kira-kira bisa ditempatkan ketika misalnya nanti relawan sudah banyak, bisa ditempatkan di gedung ini gitu. Jadi supaya prosesi acara yang terjadi itu supaya tetap terjadi dengan baik, biar terjadi dengan tidak gaduh. Makanya tim-tim inilah yang sangat diperlukan gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke video. Nah, dari sini kelihatan juga digambarkan bahwa untuk masa relawan dari tim pemenangan
Prabowo itu ditempatkan di sebelah kiri gedung KPU, sedangkan yang untuk tim pemenangan Jokowi itu untuk relawannya itu ditempatkan di sebelah kanan gedung KPU gitu. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa dari Kombes Pol Hadi, yaitu koordinator dari tim untuk keamanannya, untuk dari tim penyelenggara, itu menggerakkan masanya itu biar bisa menjaga keamanan dengan baik gitu. Nah, baik dari tim penyelenggara maupun non penyelenggara pun sangat membutuhkan tim keamanan ini gitu, biar bisa membuat situasi itu tetap kondusif gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, kita langsung skip. Dan kurang lebih video pertama itu sudah menggambarkan bahwa begitu vitalnya peran tim keamanan tersebut, dan kemudian juga tim relawan yang di sana kalau misalnya dilihat ya pentingnya peranannya supaya bisa saling berkoordinasi satu sama lain, karena satu sama lain itu satu elemen dan elemen yang lainnya itu sangat berhubungan, sehingga itulah fungsinya job analisis di sini, fungsinya mengadakan pekerjaan tersebut supaya memudahkan situasi biar bisa terjadi secara aman dan kondusif gitu ya. Kemudian kita lanjut ke video yang kedua itu. Nah, video berikutnya itu kita bisa lihat ini di laporan di CNN. Waktu itu melaporkan secara live bagaimana sih kondisi sewaktu ketika pengambilan nomor urut tersebut. Jadi di sini itu bisa dilihat bahwa elit partai politik yaitu kumpul, kemudian mereka nobar nonton bareng pada saat proses pengundian nomor urut peserta pemilu gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa elit partai politik yaitu kumpul, kemudian mereka nobar nonton bareng pada saat proses pengundian nomor urut peserta pemilu gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari penyelenggaraan ini itu tuh bisa kita gambarkan bahwa kembali lagi yaitu koordinator, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah koordinator untuk jembatan dari si partai-partai pengusung ini gitu. Jadi jangan sampai divisi ini tuh dilewatkan, karena divisi ini tuh memiliki peranan yang cukup penting biar tidak satu sama lain parpolnya itu parpol pengusung kita itu biar tidak acak-acakan, biar tidak asal-asalan ketika duduk, maksudnya ketika kumpul, kemudian dari mereka juga satu sama lain harus terinformasi dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan, entah itu nobar bareng, terkait pengambilan nomor gitu. Jadi saat itu sih itu yang bisa dilakukan supaya hubungan antara satu dengan yang lain, antara si partai pengusung dengan si calon yang diusung, itu supaya tetap tersinergi, sehingga makanya dibutuhkanlah divisi-divisi ini gitu. Dan dari sini pun kita bisa melihat bahwa kalau yang tadi yang saya jelaskan itu memang dari sisi non penyelenggara. Nah, cuman kalau misalnya dari sisi si penyelenggara itu, nah tentunya di sini kita lihat bahwa ini menjadikan sebuah event gitu. Nah, eventnya ini yaitu pengambilan nomor. Nah, ketika terjadinya pengambilan nomor ini tentunya membutuhkan tempat yang layak, kemudian supaya kegiatan acara itu terorganisir, dan kemudian hubungan dia dengan media supaya mau media ini meliput kegiatan yang dilakukan. Nah, sehingga kalau misalnya kita observasi secara langsung itu bahwa yang divisi di sini yang berperan itu adalah satu koordinator yang menjalin hubungan terhadap media, yang pada nantinya itu dia berfungsi sebagai dia yang akan menginfokan kepada media-media terkait, media-media partner. Itu mereka menyiapkan juga namanya itu media release, press release, yang kemudian bisa dijadikan sumber berita bagi si media-media terkait, media-media partner. Dan di sini juga bisa dilihat fungsinya dia sebagai jembatan dari si media ini, bahwa dia ini mampu mengkoordinasikan bahwa sampai terjadinya acara itu tuh mereka mendapatkan dukungan dari banyak sekali namanya media, sampai akhirnya banyak sekali media yang melakukan peliputan, dan salah satunya itu yang bisa kita saksikan adalah laporan dari CNN Indonesia. Jadi media CNN Indonesia. Jadi itu tuh kan benar-benar sudah terinformasikan bahwa dari sebelumnya yang tidak tahu sampai pada akhirnya tahu dan mau ikut ke dalam prosesi penyelenggaraan
pemilu ini gitu, pengambilan nomor pemilu ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian divisi yang kedua yang seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah dibutuhkannya baik dari penyelenggara maupun non penyelenggara. Itu tuh kelihatan bahwa mereka membutuhkan namanya itu si acara. Nah, si acara ini berkaitan dengan event. Nah, gimana sih caranya membentuk event ini supaya bisa terjadi secara lancar, supaya bisa terjadi dengan terorganisir gitu. Nah, di sini bisa kita saksikan juga bahwa acara ini kan terjadi dengan sinergi yang baik ya. Maksudnya eh, ini berjalan dengan baik yang kalau misalnya bisa kita saksikan. Kemudian juga rentetan acaranya itu jelas. Jadi otomatis yang dibutuhkan oleh untuk si acara ini kenapa dia dibutuhkan? Nah, itu tuh kan mereka itu membuat namanya itu rundown acara gitu. Jadi itu tuh juga salah satu fungsi yang diperlukan supaya acara itu tidak terjadi secara asal-asalan dan tidak seenaknya gitu. Nah, disinilah fungsi tersebut diperlukan. Nah, selain itu juga dari tim non penyelenggara membutuhkan tim event ini itu fungsinya supaya event ini mau membantu mereka itu mau membantu penyelenggaraan ini supaya biar bisa terjadi secara sistematis, terorganisir. Selain itu mereka juga mau membantu mengkoordinasikan tepatnya mungkin bagi relawan-relawan yang dari pengusung relawan-relawan pendukung. Jadi di sana juga kan mereka harus terkoordinasi dengan baik. Nah, selain itu juga kan divisi relawan itu juga diperlukan sesuai yang tadi sudah dibilang bahwa mereka lah yang membantu menjadikan acara ini supaya menjadi tertib, juga relawannya supaya tidak asal-asalan dan maksudnya itu saling rusuh dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini juga kelihatan bahwa bagaimana sih peran dari media itu, maksudnya antara divisi penyelenggaranya divisi dari non penyelenggara juga dia membutuhkan peranan dari jembatannya terhadap media. Jadi ini sudah difungsikan dengan baik bahwa juga dari media pun dengan aktif mau mengabarkan membantu prosesinya ini supaya bisa terinformasi seluruhnya baik ke masyarakat gitu. Terjadi dengan baik ke masyarakat gitu. Nah, makanya di sini kan bisa dilihat bahwa tim-tim tersebut sudah bekerja secara bersinergi dan sangat-sangat apik gitu loh. Kurang lebihnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali lagi kalau misalnya dari non penyelenggara bahwa kelihatan di sini kan juga relawannya tadi kelihatan bahwa sudah sangat banyak itu yang sudah berkumpul. Jadi di sana juga tidak mengenyampingkan peran dari si tim tim kampanye gitu. Bahwa di sini juga akan kelihatan kalau misal tidak ada kampanye tidak mungkin dia mendapatkan dukungan dari begitu banyaknya relawan gitu. Nah, makanya di sini kita lihat betapa pentingnya peran dari si fungsi dari fungsi dari tim kampanye ini gitu. Jadi di sana kan kelihatan koordinator kampanye sudah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mampu mendapatkan dukungan dari relawan yang lumayan banyak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita berlanjut ke video berikutnya. Nah, di sini saat prosesi pengambilan nomor urut, jadi mereka itu membuat sebuah acara dangdutan, mengumpulkan relawan-relawannya, maksudnya juga pengusung, partai-partai pengusung, jadi kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah event, yang akhirnya dikumpulkan di sana yang dikumpulkan di suatu tempat untuk mendukung ke salah satu calon di sana gitu. Jadi mereka kan tidak benturan jadinya karena mereka sudah dikelompokkan masing-masing. Nah, di sini kalau misalnya bisa kita lihat kan itu sangatlah penting peranan-peranan dari divisi yang saya sebutkan tadi seperti dari event, kemudian dari si relawan, kemudian dari si tim kampanye juga, kemudian dari tim media juga, kemudian dari bisa kita lihat tim keamanan itu juga berperan sangat aktif, sangat baik sehingga kan bisa terjadinya acara ini terselenggara dengan baik gitu. Nah, kurang lebih sih divisi tersebut juga sangat berperan terhadap gelaran acara tersebut. Nah, kalau misalnya bisa kita saksikan di sini dari yang saya sampaikan tadi bahwa dari yang sudah kita
menjabarkan divisi-divisi yang kira-kira saya butuhkan. Kemudian dari kita juga sudah melakukan studi kasus terhadap gelaran 2019 lalu waktu saat pemilu presiden. Di sana kan tadi sudah saya jelaskan bahwa divisi-divisi yang mempunyai peranan penting itu adalah divisi keamanan, kemudian dari tim relawan, tim lain sebagainya juga. Sehingga itu tuh menghasilkan suatu produk yang mantap, yaitu produk itu kan acara. Nah, di sini kemudian berikutnya kalau misalnya kita bisa melihat di video tayangan di YouTube salah satunya, bahwa di sini itu kan ada penetapan nomor urut Pilpres 2019, di mana di sana ada 12 calon yang akan kemudian dibagikan nomor urutnya antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini itu digambarkan bahwa dari pelaksanaannya, kalau dari pelaksanaan video ini itu kan ada beberapa relawan yang udah duduk di posisi masing-masing, jadi sehingga dari tim yang akan saya butuhkan ya tim relawan pun akan sudah bekerja di sana gitu. Dan kemudian juga tim kreatifnya juga sudah bekerja bahwa dari dari melakukan dokumentasi, dengan melakukan kayak materi-materi soal video yang baik untuk jadikan video dan foto, itu tuh kan nanti akan bersinergi juga dengan apa yang dilakukan dengan si tim kampanye. Yang kemudian tim kampanye ini juga mengumpulkan bahan-bahan di sini ketika misalkan ada sesuatu yang terjadi, itu kan misalnya mungkin dari tingkah laku yang saya lakukan ternyata malah justru menjadikan sesuatu tingkah yang toladan untuk bagi masyarakat, itu kan bisa dimuat dan kemudian bisa diolah menjadi sebuah materi bahwa ketika pas pengambilan nomor pun si ini tetap tampil sopan gitu misalnya. Jadi itu tuh bisa menjadi sebuah materi supaya saya bisa tetap menjadi sesosok presiden, penggambaran sesosok calon presiden yang benar-benar sangat memperhatikan penampilan dan sangat memperhatikan namanya itu sopan santun walaupun ada di ruang publik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berkaca dari videonya ini, itu tuh bisa digambarkan bahwa di sini tuh tim media juga sangat-sangat berperan, di mana pada nantinya itu jangan sampai ketika misalkan saya melakukan suatu kesalahan di ruang publik, itu supaya bisa untuk dari porsinya itu bisa dikurangi, jadi tidak hal-hal itu yang malah justru dimuat media yang justru bisa menjatuhkan citra saya gitu. Nah, kemudian juga dari sini pun bisa kita lihat bahwa tim mediasi untuk tim komunikasi dan media itu tuh bisa gimana caranya membuat suatu press release dan menggambarkan di sana bahwa menyampaikan ke publik bahwa saya ini adalah sosok calon presiden yang kredibilitasnya tinggi, yang memiliki kredibilitas tinggi, kemudian edukasinya juga tinggi, bagus gitu. Habis itu dari attitude juga bagus. Nah, kemudian akhirnya dari press release itu disebutkan bahwa juga jangan lupa untuk milih saya dengan nomor urut 1 ataupun 2 gitu. Jadi kurang lebih itu sih fungsi daripada si tim komunikasi dan media. Jadi sehingga biar orang-orang itu tidak lupa bahwa saya dengan nomor urut ini adalah sosok calon yang seperti apa gitu. Jadi itu tuh harus sangat penting digambarkan. Jadi jangan sampai hal itu tuh terlewatkan gitu. Nah, kemudian berikutnya itu kalau misalnya dilihat dari sini bahwa ketika misalnya pengambilan nomor itu otomatis saya kan sudah ada di suatu tempat yang tidak bisa sangat diwawancara gitu. Nah, sehingga pada akhirnya tuh ketika misalkan ada pewawancara wartawan gitu misalnya datang dan untuk meminta informasi soal saya, dan disinilah saya akhirnya membutuhkan seorang tim jubir dan tim PR gitu yang benar-benar bisa berhadapan dengan media. Jadi jangan sampai ketika saya ada di dalam suatu eventnya ini, itu tuh malah justru saya harus dibuat berpikir dan memikirkan jawaban-jawaban yang tepat ketika harus berhadapan dengan media. Karena tentunya kalau misalkan ketika misalnya kita sedang dalam suatu event, itu tentunya kita harus berfokus terhadap suatu hal gitu. Jangan sampai pikiran-pikiran tersebut malah justru membuat citra kita jelek di hadapan publik. Sehingga itulah tujuan saya memilih seorang PR dan memilih seorang jubir yang pada akhirnya itu dialah yang berfungsi untuk berhadapan langsung dengan media ketika misalnya diwawancara, ketika misalkan saya berhalangan untuk memberikan sebuah statement gitu. Nah, kemudian di sini juga kan bisa kita lihat bahwa jangan sampai terjadinya acara itu sangat melupakan namanya fungsinya itu keamanan. Nah, pada akhirnya di video ini kita bisa saksikan bahwa tim keamanan di sinilah yang berfungsi sangat-sangat penting pada dasarnya, karena dialah yang membuat acara ini berjalan dengan aman dan tertib. Dan kemudian untuk tim relawan membuat relawan-relawan ini juga tetap tetap
kondusif, dalam kondisi yang kondusif, tidak mengganggu siapapun. Yang kemudian juga tim penggalangan dana juga di sini bisa kita saksikan perannya, walaupun dia ada di balik layar, cuman kan perannya bisa kita lihat bahwa kalau tanpa dia gitu. Nah, mungkin sampai tahapan ini kita tidak memiliki dana lagi gitu. Nah, sehingga fungsinya inilah kita tuh terus akhirnya dia bisa selalu mencari seorang donatur yang pada akhirnya kita selalu bisa berjalan sampai terjadinya pengambilan nomor ini gitu. Jadi itu salah satu peran yang tidak bisa kita lupakan. Kemudian tim kreatif sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian tim logistik juga mungkin di sini dalam event ini tidak begitu kelihatan. Nah, cuman untuk di prosesi sebelum-sebelumnya kan itu sudah sangat melakukan perannya juga. Jadi bahwa sebelum sampai menuju ke pengambilan nomor itu kan sudah mulai itu sampai ke tahapan mungkin ya kayak melakukan promosi sedikit-sedikit. Jadi sehingga di sana itu juga di dalam promosi ini kan tentunya peranan-peranan dari penyebaran logistik ini juga sangat perlukan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah di tim monitoring. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa gimana sih sebenarnya pandangan masyarakat terhadap saya di saat dari belum menjadi seorang presiden, saat menjadi seorang calon, apakah mereka dengan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, apakah tidak. Nah, jadi di sana tuh bisa diukur tingkatannya tersebut gitu. Nah, kemudian untuk tim kampanye udah saya jelaskan, komunikasi dan media udah saya jelaskan, jubir juga sudah. Nah, untuk tim materi dan debat, nah inilah untuk di dalam tahapan ini masih belum terlalu difungsikan. Nah, cuman setelah pengambilan nomor itulah yang sangat-sangat dibutuhkan, atau mungkin sebelum dari pengumpulan materi itu tuh bisa mereka kumpulkan. Oh, kira-kira inilah salah satu hal yang bisa menjadi uniqueness untuk saya, yang kemudian dia akan bersinergi bekerjanya itu dengan tim monitoring dan analisis data, yang kemudian mereka saling cocok-cocokkan. Oh, kira-kira topik ini yang bisa kita angkat dan kita jadikan sebagai sebuah argumentasi yang kira-kira biar bisa menaikkan kredibilitas saya sebagai seorang calon pemimpin, dan kemudian dia bisa juga menggambarkan bahwa saya ini menjadi seorang pemimpin yang kira-kira mereka harapkan gitu. Jadi itulah salah satu fungsi dari tim materi dan debat untuk membantu menaikkan citra saya di masyarakat dan membantu untuk kurang lebih itu menggambarkan saya tuh menjadi sosok yang seperti apa gitu. Karena pada dasarnya tidak mungkin saya menjadikan sosok saya menjadi hal yang sangat-sangat positif saja, karena ada beberapa hal yang negatif tentunya akan dibarengi gitu. Nah, makanya disinilah fungsi tim materi dan debat untuk bisa menjadikan kelemahan saya itu untuk diolah menjadi salah satu kelebihan saya juga gitu. Nah, kurang lebih di sana menjadi mengubah persepsi kekurangan menjadi keunikan si calon, yaitu saya gitu. Nah, kurang lebih sih penggambarannya seperti itu gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ke video berikutnya. Nah, kalau di sini kan kelihatan itu bahwa digambarkan bahwa di gedung KPU saat menjelang pengambilan nomor itu tuh mereka bagi tim relawan itu, kalau bagi tim relawan nomor urut sekian ada di gedung bagian mana, kemudian yang satunya ada di gedung bagian sebaliknya gitu. Nah, sehingga disinilah salah satu peran yang digunakan adalah tim relawan, di mana difungsikan supaya tetap menjaga situasi itu secara kondusif dan membuat semua situasi itu berjalan dengan aman dan sentosa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak adanya terjadi kericuhan dan semua itu juga terjadi aman-aman saja walaupun berada dalam dua kubu yang berbeda. Jadi tetap semuanya itu teratur dan terkoordinasi secara baik gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dari video ini juga digambarkan bahwa di saat terjadinya ketika saya diwawancara dan sebagainya, ya tetap balik lagi adalah membutuhkan tim jubir, kemudian juga tim-tim yang memang menjadi tangan kanan andalan saya ketika harus berhadapan dengan media, dan juga tim media ini yang berfungsi untuk menjaga citra saya di hadapan media itu akan seperti apa supaya tidak misleading, supaya tidak bisa juga biar tidak disinformasi yang mengakibatkan citra buruk pandangan masyarakat terhadap saya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ngomong-ngomong, dari apa yang saya gambarkan secara keseluruhan, kurang lebih itulah tim-tim yang akan saya butuhkan untuk menunjang saya ketika misalkan saya menjadi seorang calon presiden walaupun sampai tahap pengambilan nomor. Nah, cuman peran-peran dari job analisis inilah maksudnya yang akan saya butuhkan, sebuah prosedur yang benar-benar sangat sistematis yang kemudian saya gunakan untuk supaya bisa saya
mendeskripsikan kira-kira orang inilah yang tepat untuk menduduki posisi ini karena dengan tanggung jawab yang dia miliki, dengan ability yang dia punya, dengan skill yang dia punya, dia tuh sangat kompeten untuk mengisi posisi ini. Jadi itulah pentingnya job analysis di sini dari setiap lini kehidupan kita. Dan salah satunya yang kalau misalkan saya sudah ceritakan dari tadi, itulah fungsi job analysis ketika gelaran Pilpres 2019 lalu. Jadi kurang lebih penggambaran seperti itu. Dan kalau misalkan karena memang ini tujuannya itu memang untuk untuk edukasi, sehingga ketika saya terjadi kesalahan kata ataupun mungkin ketidaktahuan saya, cuman saya berusaha untuk menjelaskan semuanya. Kalau misalkan ada kesalahan kata-kata lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini menjadi pembelajaran buat saya, sehingga kedepannya saya menjadi lebih tahu ya gitu. Dan kurang lebih sih sebenarnya tujuan saya membuat video ini juga untuk melengkapi tugas-tugas saya dan juga melengkapi supaya saya bisa menjadi murid tauladan dengan nilai A gitu. Nah kurang lebih sih seperti itu, dan terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan. Saya tidak akan memaksa untuk subscribe, cuman kalau misalkan ternyata hal ini bisa membantu kalian untuk menjadi sumber informasi kalian dari ketidaktahuan menjadi tahu, jadi itu bisa langsung klik tombol subscribe, dan sampai jumpa di jumpa berikutnya. See you when I see you. Terima kasih.